wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Samara Marwata Rifah, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dengan tema topik adalah orang introvert atau kepribadian introvert. So, aku mengangkat judul yaitu boleh introvert tapi harus bersosialisasi. Kenapa aku mengangkat judul ini? Karena sebenarnya orang introvert itu dia bersosialisasi, tetapi hanya di lingkup kecil saja. Dia hanya nyaman dengan orang-orang itu saja, dan dia mungkin kesulitan untuk bisa berbaur dengan lingkup yang besar. Padahal kita sebagai manusia itu kan adalah makhluk sosial. Kita juga harus menjalin relasi di mana-mana karena memang relasi itu sangat penting untuk kita. Kita juga akan membutuhkan orang lain. Kita akan juga membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup kita. Tapi mungkin ini pro dan kontra ya teman-teman. Tapi di sini aku bukan mau memperdebatkan pro dan kontra itu, tetapi aku akan memberikan tips kepada orang yang introvert tapi aku pengen kak ini bersosialisasi, berrelasi dengan orang lain seperti itu teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang aku introvert, aku udah nyaman sama mereka dan aku nggak butuh yang lain karena mereka sudah memenuhi kebutuhan aku. Seperti itu juga tidak apa-apa teman-teman karena emang perspektif orang itu akan berbeda-beda. Oke, masuk ke tema atau main topik yang akan kita bahas untuk kali ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu orang introvert itu yang seperti apa sih kak? Atau orang yang pendiam, atau pemalu, atau dia diam karena masalah itu juga introvert. Oke, jadi tipe kepribadian introvert itu adalah tipe kepribadian yang dia itu lebih fokus dan nyaman pada pikiran dan perasaannya sendiri. Nah, kan orang tuh mayoritas mengasosiasi ya kalau orang introvert itu pemalu, ansos, terus pendiam kayak gitu. Dan dia tidak bisa berbaur. Sebenarnya dia bisa kan yang seperti tadi aku udah bilang, dia tuh bisa berbaur, tapi mungkin dengan lingkup kecil. Dia orang introvert itu dia tuh emang nyaman. Dia merasa nyaman dengan perasaannya dan pikirannya sendiri. Jadi mungkin dia kurang nyaman ya kalau misalkan dia itu berbaur atau uh, dia itu berbincang-bincang gitu dengan orang lain seperti itu teman-teman. Nah, oke, langsung saja yaitu penjelasan tadi apa sih orang introvert itu. Jadi dia bukan yang pendiam, mungkin dia bisa berbincang tapi dia mungkin kurang nyaman. Oke, oke. Cara mengatasinya gimana nih kak? Karena aku orang introvert. Oke, jangan khawatir. Jadi ada tuh cara mengatasinya biar kalian itu juga bisa berrelasi, menjalin relasi dengan orang lain seperti orang-orang pada umumnya. Oke, yang pertama bertukar sapa. Nah, mungkin sesuai pengalaman aku aja karena aku sekarang masih mahasiswa. Jadi kalau aku kenal dia, aku akan menyapa dia kalau kita bertemu. Karena ini juga apa ya sebagai sebuah interaksi dan itu sebagai language non verbal ya ya verbal ya tapi kayak biar kita tuh sama-sama tetap saling berinteraksi walaupun enggak yang lama karena cuma hai misalkan hai Mila kayak gitu semangat ya kuliahnya hari ini itu juga butuh karena kalau kita cuma diem-diem padahal kita kenal itu kayak nggak ada interaksi gitu ya antar individu yang ternyata kita sudah kenal. Oke, setelah itu jadi bertukar sapa itu perlu ya. Mungkin kan juga bisa loh bertanya kayak kelas nggak hari ini, mau kemana nih, mau ke kantin atau mau pulang kayak gitu. Jadi kalian mungkin bahasanya sok kenal, sok dekat, tapi nggak yang begitu over. Maksudnya kalian emang udah kenal terus menanyakan aja gitu. Jadi menjalin komunikasi itu sangat penting ya teman-teman. Yang kedua yaitu membantu teman. Eh, Sebenarnya membantu teman itu bisa dalam konteks apapun ya, membantu saat dia kesusahan atau
membantu sangat kesusahan, maksudnya dalam konteks musibah atau saat dia sedang capek mungkin melakukan sesuatu sekali membantu. Jadi emang kalau membantu teman, mungkin hukum alam juga ya, kita membantu dia akan bantu, tapi mungkin nggak semua ya teman-teman. Jadi kalau kita membantu tuh ya diusahakan ikhlas aja, karena kita nggak tahu gimana dia bakal bantu kita atau enggak, seperti itu. Jadi kita membantu teman semampu kita, jangan dipaksakan. Kalau kita mampunya cuma sampai tahap B, ya sudah, kita bilang aku mampunya sampai sini, aku mau pulang karena setelahnya ada urusan. Jadi kita membantu tetapi kita juga berkata jujur karena kita masih ada urusan atau apa, seperti itu. Jadi kalau kita membantu orang itu akan memberikan kesan yang sangat baik kepada orang itu, ya walaupun terkadang ada beberapa maksudnya ada kata seperti ini ya, kebaikanku 10 kali akan terlupakan oleh kesalahanku sekali. Tapi itu sebenarnya relate ya teman-teman. Tapi setidaknya kita ada usaha untuk membantu, karena itu juga akan menjadi komunikasi ya saat kita membantu. Dan mungkin nggak semua orang mempunyai perspektif seperti itu. Kebaikan 10 kali akan dilupakan dengan kesalahan sekali. Nggak semua orang ya. Jadi kalau mungkin teman kalian adalah orang tipe mengingat kebaikan. Jadi kebaikan yang kalian udah lakukan ke dia, dia akan balas gitu teman-teman. Jadi kita membantu sebisa kita, semampu kita saja. Terus untuk yang ketika kita menghargai itu sangat perlu ya teman-teman, apalagi mungkin untuk aku yang masih mahasiswa, maksudnya yang sudah mahasiswa gitu. Jadi saat kita menghargai teman, misalkan saat bekerja kelompok saja, bekerja kelompok kan itu membuat presentasi misalkan. Nah, ada teman mungkin dia memberikan materinya tuh salah gitu ya, maksudnya tidak masuk dalam konteks tema yang harusnya kita bahas. Kita hargain karena itu effort dia udah nyari materi gitu. Jadi jangan langsung dijudge ini salah. Jadi mungkin kita bisa menghargai dengan makasih, tapi kayaknya ini belum masuk banget ya, mungkin ada yang bisa aku bantu. Nah itu jadi kayak kata-kata mungkin ada yang bisa aku bantu atau mungkin kamu perlu bantuan, itu sangat penting ya teman-teman. Itu juga berkaitan sama yang tips nomor 2 tadi. Jadi kita tuh menghargai usaha dia, jangan langsung dijudge, jangan dikit-dikit itu langsung mengejudge orang teman-teman. Karena aku mempunyai prinsip apa ya, kalau kita ngejudge itu kita nggak tahu ya kena mental orang atau enggak, dan itu pasti sakit. Aku selalu berpendapat coba aku jadi dia, seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan langsung mengejudge, wah ini gimana sih kamu, kok materinya benar-benar nggak masuk. Itu sangat sakit ya, dengan effort aku akhirnya mungkin dia kurang paham, kan kita bisa memahamkan yang lebih paham, seperti itu. Jadi dengan menghargai sesama itu kita juga bisa menjalin komunikasi yang baik, kita bisa memberikan kesan yang baik kepada teman kita, gitu ya teman-teman. Mungkin itu sih dari aku, 3 tips itu biar orang introvert itu nggak terlalu dikira cuma diem gitu ya. Jadi karena kita memberikan kesan baik ke orang, jadi mungkin kita bisa tuh menjalin sosialisasi lewat situ. Tapi mungkin memang masih ada cara-cara yang lain yang mungkin kalian bisa temukan di real life kalian gitu ya teman-teman. Dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa orang yang introvert itu eh, mungkin memang hanya menjalin hubungan sama orang tertentu aja, tapi mereka ini juga bisa kok bersosialisasi seperti kita, membangun relasi seperti kita. Dan kalau orang introvert misalkan kayak aku ya mahasiswa, orang introvert ikut organisasi, sebenarnya apalagi kinerja dia jelek enggak, biasanya malah kinerja dia bagus, karena orang introvert itu memang apa ya teman-teman, dia itu diam tapi dia itu mikir gitu loh. Walaupun karena kalau orang extrovert itu bisa kedua kemungkinan ya, kemungkinan dia banyak bicara tapi dia nggak mikir, tapi ada juga yang banyak bicara tapi mikir, seperti itu. Jadi kalau orang introvert itu nggak yang melulu dia itu diam ya teman, dia itu mikir tapi mungkin dia mengutarakannya itu agak sulit daripada orang extrovert kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman penjelasan dari aku. Kalau emang teman-teman, oh kak aku ada cara ini loh, acara ini boleh banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan terkait materi yang sudah aku paparkan tadi, bisa juga ditulis di
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Have a nice day. Dadah.